nih taruh sini dulu aja. Kok? Ini baju-bajunya ya? Iya. Berat banget. Udah sampai makanya coba kita buka. Coba kita lihat dulu. Harusnya sih bagus ya. Ini bahan bajunya kayaknya agak kasar ya, Ay. Kalau dipakai takutnya panas nih. Ya mungkin masih baru nggak sih makanya kasar. Harus dicuci dulu kali ya. Yaudah aku coba cuci dulu aja deh. Siapa tahu jadi lembut kan bahannya. Bentar ya, Ay. Makasih ya, Mai. Ya. Halo, Assalamualaikum. Kondisi ibu ngedrop. Astagfirullahaladzim. Aku harus bisa dapetin THR double yang dijanjiin Via. Biar bisa pulang dan bawa ibu berobat. Mbak Yati, Fatima dititip di mana? Kok Mbak bisa semalaman di sini? Fatima aku titipin di Yayasan Nur Amanah sama Aini. Vi, ini coba kamu lihat. Ini hasil kerja aku dari kemarin. Sama sekalian aku mau nagih janji soal THR double. Aku bisa minta duluan kan di awal? Dan ada maunya aja. Jangan beres. Kerja terus sendiri. Kamu nggak apa-apa, Mbak? Mukanya pucat banget, Mbak. Yati, kalau emang sakit nggak usah maksain. Kalau kayak gini kan kesannya aku yang sadis. Lagian ini jadi karyawan lain nggak jadi terhambat kerjanya gara-gara kamu. Kalau kayak gini caranya gaji kamu aku potong. Vi, jangan Vi. Tapi Vi, ya. Aku bantu, Mbak. Fatima, Kenapa? Kak ini, Ibu kapan ya datang ke sini? Ibu bakal jemput Fatima nanti setelah ibu selesai kerja. Kan ibu nyari uang untuk Fatima. Kenapa? Fatima kangen sama ibu ya? Iya, Kak. Gimana kalau sekarang kita main sama anak-anak yang lain? Fatima mau nggak? Mau, Kak? Mau? Hai. Iya Mai, kenapa? Baju baru yang tadi udah aku cuci, abis aku rendam. Jadi kayak gini ya luntur malah. kok kayak gini sih, Mai? Padahal biaya yang kita keluarin tuh mahal banget loh. Ini kenapa kualitasnya jelek ya? Kalau kayak gini kan jadinya nggak layak dikasih ke anak-anak. Permisi, paket. Ya. Ini ada paket atas nama Ibu Via. Oh ya udah, biar saya yang kasihkan, kebetulan saya mau ke ruangannya. Oh ya, silakan. Saya permisi. Iya, makasih. Iya, itu bahannya murah aja. Jadi kan aku lebih banyak untungnya. Udah nggak apa-apa, kan mereka nggak tahu. Jadi lebih gampang nipunya. Toh orang-orang juga nggak tahu soal bahan apa yang aku pakai. Mereka pasti percaya aja kok sama aku. Ya ampun Yati. Ini kalau rusak gimana? Mau tanggung jawab? Aku selama ini udah kerja keras di sini, Vi. Yang padahal gaji aku tuh nggak ada sebanding nilainya dengan apa yang aku lakuin di sini. Aku nggak masalah selagi itu halal. Tapi aku nggak bisa tinggal diam sama semua kecurangan kamu. Sel! Astagfirullahaladzim.
Bu Via, Yati, ada apa? Nah, ini si Yati jatuh. Ini baru aku mau tolongin. Sayang. Mbak, kenapa itu pipinya? Oh iya, itu pipi kenapa? Ini tadi saya habis jatuh di konveksi. Ya udah, kalau gitu saya pamit dulu ya. Makasih udah jagain Fatimah. Iya. Pamit dong. Dadah kakak. Dadah, hati-hati Fatimah. Sampai ketemu lagi ya. Waalaikumsalam. Hati-hati Mbak. Waalaikumsalam. Gue bilang itu bukan karena luka jatuh deh, tapi kena tampar. Aku juga ngerasain hal yang sama sih, Tar. Apa mungkin Mbak Yati nyembunyiin sesuatu ya? Kayaknya. Nah, ini udah, ini juga udah, ini udah. Gimana sayang? Udah selesai diantar semua pesanannya? Udah dong sayang. Semua pesanan sudah aku kirim semua. Aku udah bisa bayangin berapa banyak uang yang bakalan kita punya setelah semua pesanan selesai diantar. Kamu benar sayang. Kita ini udah untung banget loh mas. Dari mulai bayar pegawai murah, belum lagi THR mereka masih aku tahan gara-gara gak capai target. Kebayangkan sebanyak apa uang yang bakal kita punya. Kamu memang cerdas sayang. Aku beruntung menikah dengan kamu. Aku yang beruntung nikah sama. Aku kesel banget deh. Aku maksudnya nggak expect gitu loh kalau bahan konveksinya Mbak Via itu sejelek itu. Pas diprotes dia malah bilang, oh ini kan udah sesuai sama requestan kita lah, mana ada kita request kayak gitu. Sebenarnya apa yang terjadi ya? Apa ada hubungannya sama Fatimah yang aku lihat dalam vision aku? Dia ketakutan dan lebam di pipi Mbak Yati. Aini! Masa iya dari tadi orang ngomong di sini nggak didengar? Kamu kapan nyampainya, Mai? Astagfirullahalazim, Aini nggak lihat dari tadi datang di sini ini ngomong loh. Astagfirullah, mikirin apa? Ngelamun, hah? Maaf, aku tuh tiba-tiba kepikiran sama Mbak Yati. Soalnya kemarin waktu jemput Fatimah, aku sama Atar ngeliat muka dia tuh lebam-lebam. Aku yakin kalau itu bukan karena jatuh, tapi itu karena dijahatin Mbak Via. Kalau emang pemikiran kamu ini benar, berarti kita harus cari buktinya, Ai. Buat bisa perkarain dia. Minimal saksi. Pernyataan karyawan konveksinya Mbak Via. Mumpung lagi pada istirahat sholat, Via dan Mas Atep juga nggak ada. Aku harus cari bukti kecurangan Via. Via pasti manipulasi harga beli kain supaya nggak ada yang curiga. Aku harus bisa cari nota pembelian bahan yang nggak sesuai dengan permintaan klien. Yati, ngapain kamu di sini? Tadi aku mau ketemu Via, Mas, cuman Vianya nggak ada.
Mau apa, Mas? Mas. Kamu mau kemana sih? Udah di sini aja. Lepasin, Mas. Ya ampun! Ngajar kalian ya! Ternyata kalian main di belakang aku! Enggak sayang. Yati yang udah godain aku. Enggak, Vi. Dasar kamu pembohong. Ah! Kamu ngelakuin ini semua karena kamu iri kan sama aku kan? Kamu mau ngambil semuanya dari aku termasuk suami aku kan? Aku nggak mungkin kayak gitu. Ah! Ngomong kamu. Mulai sekarang kamu aku pecat. Pergi kamu sekarang! Kamu mungkin nggak percaya sama aku. Tapi asal kamu tahu ya, Vi. Aku bukan perempuan rendahan kayak gitu. Aku bisa jelasin semuanya sayang. Astaga! Si Yati ngambil nota pembayaran sama buku catatan aku! Yati yang ngambil? Iya, siapa lagi? Pokoknya aku gak mau tahu ya. Kamu harus lakuin sesuatu sebelum Yati ngebeberin semuanya keluarga. Kalau kamu bisa ngelakuin itu, aku bakal maafin kamu. Kamu tenang aja. Aku tahu gimana caranya. Kesian banget sama si Yati. Ih, Pia begitu amat ya. Mestinya nih istirahat, dia bisa pulang. Kan jaraknya deket tuh. Dari tempat kerjaan ke rumahnya si Yati. Iya kan? Halo adek, Om Balut bisa sulap nih. Ikut Om yuk, nanti Om ajarin. Yuk. Aku akan beberkan semua bukti kecurangan Via. Biar nggak ada yang dirugiin lagi. Mbak Yati. Dan Mbak Yati lagi kenapa? Kok kayak panik begitu? Aku ceritain aja kali ya ke Dani. Dan aku mau minta tolong banget sama kamu ya, Dan. Kenapa tuh Mbak? Aku titip ini kasihin ke Aini. Please, ini penting banget ya. Ini apaan Mbak? Aku nggak bisa jelasin sekarang. Pokoknya aku minta tolong kasih ke Aini ya. Aku pergi dulu. Kasih, Dan. Ya. Apaan ya? Kok sampai panik begitu Mbak Yati? Nah, udah ajan tuh. Nah, kita pulang, kita bawa Fatima. Kita ajak sholat jamaah sekalian ya. Ayo. Fatima? Kemana tuh si Fatimah teh? Fatima. Kemana tuh budak tehnya? Orang hilang. Yayan jangan bikin panik atuh. Bu, Fatima di mana? Aduh, maafin nih. Kita teledor. Di mana dia? Maafin nih. Duh, jadi ini Fatima hilang. Kalian ngapain aja sih, Bu? Kok sampai Fatima hilang nggak ada yang lihat? Ya lu pakai tanya lagi. Lu kan tahu kalau gua sama dia udah duduk ngobrol. Pasti gua ngegibah lah. Jadi chat dari Via tadi bukan ancaman. Fatima emang di sana. Aku harus pergi sendiri. Aku takut Fatima kenapa-napa kalau aku pergi sama Bu Ibu dan Bu Yayan. Ya udah, sekarang saya bakal cari Fatima aja. Ya udah kita ikutnya. Gue ngikut. Enggak, Gue enggak, kudu jangan, tanggung jawab. Jangan. Mendingan Bu Yeyen sama Bu Ipu carinya di yayasan. Barangkali Fatima lagi main-main di sana kan? Ya udah, ntar lu kabarin gue. Iya, nanti kalau ketemu saya telepon. Yayan ke yayasan, Yan. Ayo.